Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Durjana Bersekutu atau Mati, seri yang ketiga. Cerita misteri ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Setelah Rodian melihat tumpukan uang yang begitu banyak dalam lemari, membuatnya sedikit terobati dengan apa yang sudah terjadi. Entah pikiran dari mana Rodian langsung mengaitkan kejadian yang dialami istrinya dengan munculnya uang itu. Ia pun kembali mengingat kalimat terima kasih yang diucapkan sosok Suroso. Meski tak jelas makna dan buat apa sosok Suroso mengucapkan itu, tapi Rodian sedikit bisa menerkanya. Rodian melewati malam itu tanpa terpejam sedikit pun. Kekalutan pikiran dan kebimbangan hatinya membuatnya tak sadar bila waktu hampir menjelang pagi. Dirinya baru tersadar saat mendengar isak tangis istrinya. Ia pun memeluk, mencoba menenangkan Rosmala yang semakin deras menitikkan air mata. Rosmala yang masih dirundung ketakutan memanggil-manggil sebelum akhirnya mengeraskan suara tangisnya. Beban begitu berat dalam batinnya saat itu juga ia tumpahkan dalam dada suaminya. Sementara Rodian hanya tercenung mendengar cerita sang istri dari awal sampai akhir muasal tragedi mengerikan yang sudah 2 kali dialaminya. Namun dari semua curahan beban yang dianggap aib oleh Rosmala, ada satu yang sedikit melegakan Rodian, yaitu tak bertanya atau mendesak perantara dari kejadian itu. Sehingga Rodian merasa tak perlu untuk bercerita apa sebenarnya pangkal dari tragedi memilukan itu. Sudahlah Dek, kamu tenang saja. Meski hatiku pun sakit, tapi kita tak mungkin mengurus atau melaporkannya. Aku akan berusaha mencari tahu penyebabnya agar tak terulang lagi. Berat suara Rodian saat menimpali kerisauan hati istrinya. Hari itu saat matahari mulai merangkak naik, Rodian memutuskan membawa Rosmala pergi sementara waktu dari rumah itu. Selain untuk menghiburnya, dia juga ingin mencari tahu di balik kejanggalan yang menimpa keluarganya secara pasti, bukan berdasarkan akal rabaan dan buah pikirannya. Oleh karena itu, Rodian pun memutuskan untuk menyambangi rumah mewah Suroso setelah menitipkan Rosmala pada saudaranya. Siang menjelang sore, Rodian akhirnya sampai di sebuah bangunan penuh ukiran dan berhalaman luas. Ia tahu, bahkan sering melewati jalan di depan rumah yang didominasi warna coklat tua. Tapi untuk pertama kali dirinya memasuki halaman rumah milik Suroso. Rodian sendiri sebenarnya sudah mengenal baik sosok Suroso.
dirinya yang dikenal sebagai salah satu keamanan pasar sering bertemu dan beberapa kali dimintai tolong oleh Suroso sewaktu hidup. Sebab satu toko material terbesar dan 3 toko emas di pasar itu adalah milik Suroso. Namun selama ini Rodian hanya mengenal sosok Suroso sebagai pengusaha sukses yang kaya raya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya dan dari mana sumber utama kekayaannya. "Permisi, sore," sapa Rodian setelah langkahnya sampai di depan pintu berdaun kayu jati penuh ukiran. Berulang-ulang suara Rodian menyapa, sampai akhirnya satu suara langkah dari dalam, kemudian disusul derit pintu bermotif kupu tarung terbuka, menandakan jika seseorang telah merespon sapaan Rodian. "Monggo, ada perlu apa, Mas?" saut seorang lelaki tua berbelangkon batik yang baru saja membuka pintu dan menatap penuh selidik pada Rodian. Rodian terdiam sebentar. Ia sedikit gugup mendapati tatapan dari lelaki tua itu. Namun demi tujuannya ia segera tergelak mengatur nyali keberaniannya. "Maaf Pak, boleh saya masuk? Saya ingin bertemu dan bicara sama pemilik rumah ini," jawab Rodian pelan dan sopan. Kini berganti sang lelaki tua itu yang terdiam. Jagunnya turun naik, tatapannya menajam, seperti menggambarkan sesuatu tak enak mendengar jawaban Rodian. Selagi Rodian dan sang lelaki tua berbelangkon terdiam dalam pikiran masing-masing, tiba saja dari arah dalam satu suara sedikit keras mengejutkan keduanya, terutama sang lelaki tua. "Biarkan dia masuk, Mbah," ujar suara itu. "Baik, Mas." Sang lelaki tua menyaut sembari mempersilakan Rodian untuk masuk. Ada rasa takjub tapi juga takut saat Rodian melangkah masuk mengikuti sang lelaki berbelangkon. Takjub melihat isi dalam rumah yang begitu berkesan dan belum pernah ia lihat dimanapun. Hampir semua isi dalam rumah itu terbuat dari hasil ukiran kayu jati yang mengkilap. Tampak sekali kesan mewah berkelas tinggi dalam penilaian Rodian. Akan tetapi, ketika matanya tertuju pada tiap-tiap patung yang terpajang di setiap sudut ruangan, perasaan Rodian menciut, ngeri. Ia melihat jika patung-patung itu seperti hidup, mengawasi tiap langkahnya sedari awal masuk hingga ia sampai pada sebuah ruangan besar seukuran rumahnya. Di situ, di ruangan tak kalah mewahnya, Rodian dipersilakan duduk oleh sang lelaki tua. Saat itu juga Rodian tersadar bila tadi sewaktu di luar ia mendengar suara jelas seorang lelaki yang mengizinkannya masuk. Tapi sampai detik itu dirinya belum melihat sang pemilik suara. Aneh, padahal tadi suaranya seperti dekat. Tapi di mana orang itu? Pikir Rodian dalam hati. Lama Rodian terdiam, duduk sendiri di kursi empuk berwarna kuning keemasan. Matanya terus mengitari ruangan yang kadang menimbulkan decak kagum, hingga pandangannya sampai pada lukisan tangan di dinding sisi kiri ruangan itu. Hatinya mulai merasakan sebuah kegelisahan. Sedikit takut Rodian kala melihat 4 lukisan yang berjejer di dinding sama rata ukurannya, di mana salah satu dari lukisan itu di posisi bagian bawah adalah lukisan Suroso, orang yang ingin dirinya ketahui ihwal sebenarnya. Di balik rasa takut dan gelisah, ada satu lukisan yang berada di posisi paling atas menarik perhatian mata Rodian untuk berlama-lama menatapinya. Lukisan itu seperti nyata, menggambarkan sosok wanita ayu bergelung dan berselendang kuning keemasan, selaras dengan gaun kuning muda yang melekat di tubuhnya. Entah berapa lama Rodian menatapi sosok wanita ayu dalam lukisan itu, hingga tak menyadari bila di depannya telah berdiri seorang lelaki muda berkemeja batik. "Ada yang kamu lihat, Kang?" tanya sang lelaki muda menyadarkan Rodian. Maaf Pak," jawab Rodian tergugup mendapati teguran dari sang empunya rumah.
Apa yang ingin Kang Rodian ketahui tentang ayahku? Kembali Rodian terhenyak kaku mendengar ucapan sang lelaki muda berjambang tipis yang telah duduk di hadapannya. Selain dirinya tak menyangka lelaki itu mengenal namanya, juga tentang maksud kedatangannya. Maaf Pak, bagaimana Bapak tahu nama saya? Dan dari mana juga bisa tahu kalau kedatangan saya? Ucap Rodian pelan namun terputus. Kang Rodian gak perlu tahu dari mana saya bisa tahu. Yang jelas sekarang katakan saja, apa yang ingin Kang Rodian tahu ihwal ayah saya? Saut lelaki muda memotong ucapan Rodian. Saat itu juga dengan memberanikan diri Rodian akhirnya bercerita tentang awal dirinya melihat kecelakaan yang dialami Suroso, mengambil tumpukan uang sampai terjadinya malapetaka terhadap istrinya juga dirinya yang sempat bertemu sosok menakutkan Suroso. Sang pemuda yang mendengarkan sesekali menyungkingkan senyum sinis, seakan sudah mengerti tentang apa maksud dari cerita Rodian. Hingga pada titik akhir cerita panjang Rodian, sang pemuda masih terlihat tenang. Walau keseluruhan cerita Rodian bersinggungan dengan Suroso yang tak lain adalah ayahnya, tapi itu seperti tak membuatnya terkejut sama sekali. Malah Rodian yang baru mengakhiri ceritanya merasa kikuk atas sikap sang pemuda. Ia yang mengira bakal akan ada perdebatan dari ceritanya itu, namun sampai detik akhir sang pemuda seperti tak merisaukan apapun. Kang Rodian, datanglah lagi lain waktu. Gunakan saja uang yang sudah Kang Rodian dapat. Nikmati saja semuanya, sebab itu sudah menjadi milik Kang Rodian sepenuhnya. Ucap sang pemuda seraya bangkit dari tempat duduknya. Rodian sedikit terperanjat mendengar kalimat bernada perintah yang dilontarkan sang pemuda. Dalam benaknya ia membayangkan tumpukan uang kertas yang tersusun penuh di dalam lemari, membuat sedikit terhanyut dalam gelombang angan-angan tanpa menyadari jika sang pemuda telah berlalu. Rodian baru tersadar akan dirinya yang masih terduduk sendiri, manakala sapuan angin lembut beraroma wangi sama persis dengan yang pernah ia cium beberapa kali, membuatnya buru-buru bangkit meninggalkan ruangan besar nan mewah itu. Sampainya Rodian di pintu utama, ia melihat keadaan langit yang mulai gelap, menandakan malam mulai menjelma, mengganti sang surya yang tenggelam. Rodian segera berlalu dengan cepat menuju kuda besi bersuara keras miliknya, bersiap menemui Rosmala istrinya yang berada di rumah saudaranya. Akan tetapi, baru saja ia keluar dari halaman rumah Suroso, tepat di persimpangan sudut batas antara jalan dan pagar rumah, Rodian dikejutkan seseorang yang menghentikan laju kuda besinya. Seseorang itu menatap Rodian lekat. Sinar matanya mencerminkan rasa iba dan kekhawatiran, membuat Rodian sepersekian detik hanya terdiam, menatap penuh selidik, sebelum seseorang yang ternyata lelaki tua berkopiah lusuh berkata kepadanya, "Pucuk Kembang Sriti bakal dadi lawang pepatining akal uripmu. Putesana pucuk iku sadurunge dadi kembang mekar amba ning jeroning garba bojomu. Aja mbok cekel. Aja mbok cekel apa meneh kok pangan. Kebiarin donya sing tok pandeng bakal ngepenakke uripmu. Mergo iku sejatining tawaran kanggomu. Bersekutu apa mati." Ucap sang lelaki tua pada Rodian. "Napa maksudnya, Mbah?" Saut Rodian tak mengerti. Ia tahu kalimat per kalimat, namun ia bingung dengan tujuan sang lelaki tua berbicara seperti itu padanya. "Awakmu wis ngerti jero kratoning Suroso, wis ngerti kahanan sing ana nggok kono, tapi gak ngerti apa isine. Pisan meneh tak elingke, Ngger, putusen
Balik marang sing kuwasa. Aja ngasih awakmu sing gagah iku dadi pajangan kaya liya-liyane. Lagi ucapan bernada nasihat dan satu peringatan terlontar dari bibir tua sang lelaki. Namun hal itu malah semakin membuat Rodian bingung tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Sampai sang lelaki tua itu pergi, Rodian hanya tertegun dengan pikiran yang bercabang-cabang. Tanpa mengerti maksud dari orang tua itu, Rodian kembali melakukan perjalanan. Ramai jalanan kota yang masih dihiasi aktivitas para insan, meski langit dan alam telah tersebut malam. Namun tak mengendurkan semangat-semangat mereka. Tapi lain halnya dengan Rodian. Gemerlap lampu kota beserta hiruk pikuknya seakan tak memengaruhi jiwanya. Pikiran dan benaknya saat itu terhantui ribuan tanda tanya yang belum terjawab semua. Hanya sebagian kecil yang dirinya mampu mengerti dari runtutan kejadian aneh yang menimpa istri dan dirinya dari hasil olah terkaan semata. Laju kuda besi bermesin 2 tak miliknya semakin ia pacu kencang. Ketika telah melewati jalanan kota serta pasar yang mana biasa ia jadikan ladang mencari nafkah, dirinya ingin segera sampai di rumah saudaranya, bertemu dengan sang istri dan akan mencoba menceritakan semuanya. Namun hal aneh dan janggal lagi-lagi harus Rodian alami. Manakala ia sampai dan baru saja menstandarkan sang teman setia, dirinya sudah disambut empunya rumah di depan pintu dengan raut berkerut menandakan satu kehirangan. Kak balik sini. Apa ada yang ketinggalan, Rod? Tanya saudara Rodian yang berdiri di ambang pintu menyambutnya. Maksudnya, Kang? Kan saya mau nginap di sini sama Rosmala. Rodian yang belum mengerti menjawab dengan sedikit mengerutkan kening. Lah bukannya kamu bilang nggak jadi nginap di sini? Dan tadi kan Rosmala sudah dijemput, katanya kamu yang nyuruh. Jawab lelaki berperawakan sedang anak dari kakak orang tua Rodian. Maksud Kang Munir? Tanya Rodian yang mulai bingung. Coba kamu tanya sama Mbak Yumu itu, karena tadi yang jemput Rosmala kesini ngomongnya sama Mbak Yumu. Baru saja lelaki yang dipanggil Rodian dengan sebutan Munir selesai memberi perintah, dari arah dalam muncul wanita paruh-baya atau istri dari Munir. Dari istri Munir itulah Rodian mendapat penjelasan lengkap tentang satu hal ganjil bagi dirinya, di mana ia mendapati penjelasan jika Rosmala istrinya telah kembali ke rumahnya sendiri bersama seorang wanita yang mengaku atas perintah dirinya. Sempat akan membantah saat itu Rodian, namun mengingat Munir dan istrinya belum mengetahui tentang keadaan Rosmala serta dirinya yang sesungguhnya, Rodian pun memilih beralasan dan mengiyakan. Tak berapa lama Rodian menjeder kembali kuda besi tua miliknya, meninggalkan rumah Munir yang sedikit tersusupi rasa curiga dengan perasaan bertambah kalut. Marah, khawatir, bingung bertumpuk menyatu dalam diri Rodian. Akal dan nalarnya seakan hanya terfokus pada pertanyaan, siapa wanita yang menjemput Rosmala ya? Sebab seingatnya, selain istri dari Munir, dirinya tak mempunyai lagi saudara perempuan di daerah itu. Semakin panjang ia memikirkan itu, semakin besar rasa ingin tahunya akan sosok yang telah menjemput istrinya. Hal itu juga yang membuat Rodian semakin menarik tuas gas kendaraan roda 2 pabrikan Jepang. Hingga tak lama ia pun sampai di jalan depan rumahnya. Rodian segera membelokkan stang kuda besi dan memarkirkan di halaman tak berapa luas rumah peninggalan orang tuanya. Saat itu Rodian sudah percaya bila Rosmala istrinya telah berada di dalam rumah, dikarenakan matanya melihat beberapa lampu telah menyala menerangi seisi rumah. Akan tetapi langkah mantap Rodian seketika terhenti mendapat tepat di depan pintu. Tubuhnya seketika terdiam dan merinding. Bahkan tangannya yang sudah memegang handle pintu ia urungkan untuk menekan. Beberapa menit lamanya Rodian berdiri terpaku seakan tak percaya
di samping juga rasa penasaran kala mendapati sesuatu yang aneh dari dalam rumahnya. Gak mungkin, itu bukan suara Rusmala, gumam lirih Rodian saat dengan jelas mendengar satu suara merdu yang tengah menembangkan sebuah lirik berirama dan berbahasa Jawa kuno. Lirik-lirik yang semakin lama semakin nyaring masuk gendang telinga Rodian. Terdengar merdu namun asing baginya, entah karena suara sang penembang atau karena iramanya. Bagi Rodian, tembang Jawa itu membuatnya merinding dan merasa ada kengerian menyayat di dalamnya. Tak berapa lama tembang langgam Jawa kuno itu berhenti, menyadarkan Rodian jika dirinya telah lama berdiri di depan pintu. Tapi 3 tarikan nafas kemudian, Rodian kembali dibuat terkejut ketika tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Bukan saja hanya itu, Rodian lagi-lagi terperanjat ketika satu suara wanita lembut dari dalam, seperti telah mengetahui keberadaannya. Masuklah. Kembali untuk ketiga kalinya suara lembut itu seperti memanggil. Rodian yang masih berdiri antara ragu dan takut, tiba saja melangkah maju. Dirinya merasa seperti ada kekuatan yang terkandung dalam suara itu, membuatnya tak peduli lagi dengan pintu yang kembali tertutup dengan sendirinya. Ketika kakinya telah menapak di lantai dalam rumah, Rodian terus melangkah, mengabaikan semerbak harum kembang yang tajam menusuk, menuruti satu kekuatan yang menarik dirinya hingga sampai di depan kamarnya sendiri. Antara terpana, terkejut dan tak percaya, Rodian saat itu mulutnya spontan ternganga, matanya melebar, mendapati satu sosok wanita cantik yang tengah duduk di belakang tubuh istrinya. Sosok wanita itu sebentar menatap Rodian, kemudian mengulas seutas senyum, sebelum jari telunjuknya yang lentik memberi tanda pada Rodian untuk mendekat. Lagi-lagi Rodian tak mampu menolak. Ia pun perlahan mendekat ke arah sosok wanita ayu berbalut kemben batik melilit sebatas dada. Kakinya kembali terpaku saat dirinya tinggal berjarak tak lebih 2 meteran dari sosok itu. Matanya terus menatapi wajah ayu sang wanita tanpa memperdulikan sosok Rusmala yang juga berada di dekatnya. Tak lama, sosok wanita ayu berselendang kuning keemasan yang tersampir di pundak bangkit. Tangannya yang baru saja menyisir merapikan rambut panjang Rusmala beralih meraih pundak Rodian. Rasa dingin dan membeku tubuh Rodian, namun ia tak mampu menghindar. Apalagi saat wajah cantik tanpa celah sosok itu mendekat ke arah wajahnya. Rodian merasakan sebuah persediaan tubuhnya bergetar. Aku ingin istrimu menjadi pengantin dan abdiku. Sebagai gantinya, aku akan memberikan semua yang kamu mau, termasuk jika kamu menginginkan diriku. Isik sang wanita lembut di telinga kiri Rodian. Tak ada reaksi apapun dari Rodian. Ia bagai seonggok patung bernyawa yang hanya mampu menatap tanpa bisa berucap. Namun beberapa saat kemudian, naluri sebagai seorang suami tiba saja tergolak dalam jiwa Rodian. Melihat sang istri yang telah berubah bak seperti seorang ratu, atau lebih tepatnya berdandan layaknya calon mempelai wanita, lengkap dengan hiasan khas Jawa, membuatnya berkeinginan untuk menghampiri dan bertanya. Rodian berusaha sekuat mungkin untuk membuka mulut di hadapan sosok Rusmala, tapi sia-sia.
Semakin ia berusaha, semakin otot urat saraf dalam tubuhnya terasa kencang dan kaku. Rasa cemas dan khawatir seketika menyeruak pikiran Rodian. Kala dari arah pintu muncul sesosok lelaki tua bertelanjang dada. Sosok itu kemudian disambut sang wanita cantik sebelum duduk bersanding bersama Rosmala. Tak lama, sang wanita ayu berjalan mengelilingi sosok lelaki tua dan Rosmala yang telah duduk bersampingan sembari melantunkan tembang Jawa seperti seorang sinden. Selang beberapa menit wanita ayu itu terdiam, memejamkan matanya sebentar di hadapan Rosmala dan lelaki tua bertelanjang dada. Saat itu kembali membuka mata, perlahan tangan halusnya melepas selendang dari pundak dan meletakkan di atas kepala keduanya, seraya berucap beberapa kalimat. Menyaksikan kejadian itu nyata di depan mata, Rodian merasakan satu kengerian. Sebab sosok lelaki yang bersanding dengan istrinya adalah sosok Suroso, lelaki yang ia tahu telah meninggal dan baru beberapa jam yang lalu sempat ia sambangi kediamannya. Ingin sekali ia berontak guna mencegah, tapi kekuatan dan tenaga di tubuhnya seperti hilang tertelan pancaran mata sang wanita ayu. Sampai pada titik terakhir upacara yang Rodian belum mengetahui tujuannya, di mana sosok Suroso membawa pergi istrinya dan melewati tempatnya berdiri. Rodian masih tak mampu untuk bergerak. Mulai saat ini, istrimu telah menjadi abdi sekaligus pengantinku. Tugasku menyambung terah abdi Sasongko telah selesai, dan sekarang aku ingin menjadikan kamu sebagai pengikut setiaku. Kemarilah. Mendengar ucapan lembut sang wanita ayu, seketika tubuh Rodian bagai tersengat aliran listrik. Ia mampu menggerakkan kaki dan bagian tubuh lainnya, menyauti perintah sang wanita ayu dengan satu anggukan sebelum melangkah pelan mendekat. Meski ada bisikan di batin yang menyuruh untuk menolak, Rodian kembali terduduk di tepian ranjang. Matanya tak lepas memandang wajah ayu pria senyum merekah yang semakin menambah daya pesona dari sosok itu. Tak lama Rodian terbaring, menuruti dorongan kecil jari-jari tangan sang wanita yang telah berposisi di atas tubuh Rodian. Kapan persisnya Rodian tak mengetahui. Ia hanya tahu bila tubuhnya serta sang wanita sudah tak terbungkus apa-apa, alias telanjang bulat. Namun sebelum sesuatu hal sakral lebih jauh terjadi, diawali dengan satu bisikan menyentak kuat dalam batin. Tiba-tiba saja dari tubuh Rodian seperti mengeluarkan sesuatu yang menghantam dan mendorong tubuh sosok wanita ayu hingga terbental dan jatuh dari atas ranjang. Tepat di saat itu Rodian tersadar. Ia buru-buru mengenakan kembali pakaiannya, sesegera melompat dari ranjang, berdiri menjauh dari sosok wanita yang sedang meraung kesakitan setelah jatuh terjengkang oleh kekuatan yang Rodian sendiri belum tahu asalnya. Sejenak suasana dalam kamar dirasa panas oleh Rodian. Berbanding balik dengan keadaan beberapa menit yang lalu, sama halnya dengan yang terjadi pada sosok wanita itu. Jika awal Rodian merasa terpesona akan paras dan wangi tubuhnya, kini sebaliknya. Tak hanya rasa takut, rasa jijik teramat sangat juga langsung menghinggapi perasaan Rodian yang melihat perubahan wujud sosok wanita itu. Di mana sekarang Rodian melihat sosok tua berambut acak-acakan, berbau anyir busuk, berasal dari kulit wajahnya yang melupas dan mengeluarkan lendir. Tapi yang paling membuat Rodian seketika menggigil ketakutan dari perubahan sosok itu adalah dua bibirnya yang menganga lebar serta bola mata putih rata tanpa setitik hitam menempel.
Rupanya dugaanku benar. Kamu bukan saja keteh tutupan, tapi juga mempunyai tali wongso. Ucap sosok wanita yang telah berubah mengerikan dengan suara beratnya. Siapa kamu sebenarnya? Jawab Rodian ketakutan. Mendengar pertanyaan Rodian, sosok wanita itu tertawa nyaring, memperlebar mulutnya yang tak berahang. Kemudian perlahan tubuh ringkinya bangkit, melangkah setengah terhuyung mendekati Rodian. Kamu tidak perlu tahu siapa saya, tapi yang harus kamu tahu bahwa dari darahmu itu yang akan melanggengkan terasa songko jati pada sang ratu. Dan perlu kamu ingat, meski aku tidak bisa menguasaimu, namun istrimu tidak akan bisa selamat. Hanya ada dua pilihan bagimu, bersekutu atau mati. Jawab sosok wanita bergaun putih lusuh tegas dan diakhiri tawa melengking. Mendengar penuturan sosok itu, Rodian terhenyak semakin ketakutan. Apalagi ketika mendengar selengkingan tawanya semakin mengeras. Mendadak tubuhnya goyah, telinganya terasa berdengung begitu sakit, hingga membuatnya roboh ke lantai dan melihat hanya gelap di sekitar. Namun sebelum matanya tertutup rapat, ia sempat melihat samar kemunculan 4 sosok hitam berambut panjang menyapu lantai. Keempat sosok itu membawa dan memikul sebuah keranda kayu berukir tanpa penutup. Mereka kemudian memapah serta menaikkan sosok wanita renta berbola mata putih rata ke dalam keranda, segera meninggalkan kamar dan dirinya yang terkapar sendiri tanpa daya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Durjana. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.